Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan trigonometri. Nomor 1 diketahui sin theta sama dengan 3/5 untuk 180 derajat kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 270 derajat. Tentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya. Nah, 180 sampai 270 ini letaknya di kuadran 3. Kalau kuadran 3 itu hanya tangen atau kot yang bertanda positif. Nah, sekarang kita mencari sisi selain 3/5. Kita buat segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Nah, di sini sudut theta, sin itu rumusnya adalah demi. Cos rumusnya sa/mi. Tan rumusnya d/sa. Kemudian kot rumusnya adalah sa/d, kemudian sek rumusnya mi/sa, dan kosek rumusnya mi/d. Nah, sekarang di sini kan sin theta sama dengan depan per miring yaitu 3/5. Berarti yang jadi angka depan adalah angka 3 dan yang jadi angka miring adalah angka 5. Jadi kita tulis di sini depannya 3, miringnya 5. Sekarang kita tinggal mencari sisi bawahnya, sisi samping dari si sudut ini. Nah, saya umpamakan sebagai X. Kita cari di sini X sama dengan pakai rumus Pythagoras 5/2 dikurang 3/2 sama dengan 25 dikurang 9 sama dengan 16. Akar dari 16 yaitu 4. Jadi nilai sisi sampingnya adalah 4. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Cos sa/mi, samping per miring. Sampingnya adalah 4 per miringnya adalah 5. Kemudian tan theta sama dengan d/sa. D-nya adalah 3 per sampingnya adalah 4. Kemudian sa/d 4/3, mi/sa 5/4, dan mi/d 5/3. Nah, kalau sudah, tinggal kita lihat. Di sini yang hanya positif adalah tan atau kot. Tan atau kot. Berarti selain dari tan dan kot itu adalah negatif. Berarti ini negatif, di sini negatif, di sini negatif. Harusnya juga di sini negatif ya. Nah, jadi tannya itu 3/4, kotnya itu 4/3. Nah, selainnya adalah negatif. Cos theta min 4/5, sek theta min 5/4, dan kosek theta sama dengan min 5/3. Nomor 2, diketahui cos theta sama dengan 2/5 untuk 90 derajat kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 180 derajat. Tentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya. Ini sama seperti contoh soal nomor 1. Jika kita lihat, ini kuadrannya berada di kuadran 2. Nah, di sini kalau kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan kosek. Nah, di sini kita buat segitiga terlebih dahulu. Siku-siku ya. Di sini sudutnya theta.
Cos itu rumusnya adalah cos theta, rumusnya adalah sa per mi. Sin theta sama dengan d per mi. Tan theta sama dengan d per sa. Kemudian theta sama dengan sa per d. Kemudian sec theta sama dengan mi per sa. Dan cosec theta sama dengan mi per d. Nah, sekarang cos theta sama dengan sa per mi. 2 per akar 5. Jadi yang menjadi angka samping adalah 2, kemudian yang menjadi angka miring adalah akar 5. Nah, sekarang kita mencari X, sisi depan dari si sudut. X sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Sama dengan akar 5 pangkat 2, ini kan bisa dicoret jadi sisanya 5 dikurang 4. Hasilnya adalah akar 1. Akar 1 yaitu 1. Berarti di sini angkanya adalah 1. Sekarang kita masukkan ke sini. Demi depannya itu 1, mi-nya itu akar 5. Kemudian desa 1 per sampingnya angka 2. Sade jadi 2 per 1 atau 2. Kemudian misa akar 5 per 2. Kemudian mide akar 5 per 1 atau menjadi akar 5. Jika dilihat dari kuadrannya, dia terletak berada di kuadran 2. Artinya hanya sin dan kosek saja yang positif, selainnya negatif. Berarti ini negatif. Tangen negatif, kot negatif, sek negatif, dan kosek positif. Jadi sin tetanya sama dengan 1 per akar 5, kemudian tangen tetanya sama dengan min 1 per 2, kot tetanya sama dengan min 2, sek tetanya sama dengan min akar 5 per 2, dan kosek tetanya sama dengan akar 5. Hanya sin saja dan yang kosek yang positif. Nomor 3, nilai dari tan kuadrat 60 derajat dikurang tan kuadrat 30 derajat adalah, sekarang kalau dilihat 60 dan 30 itu adalah sudut istimewa. Perlu diketahui tan dari 60 derajat adalah akar 3 dan tan dari 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Jadi tinggal kita masukkan saja tan kuadrat 60 derajat dikurang tan kuadrat 30 derajat. Tan kuadrat 60 derajat, tan 60 itu adalah akar 3, karena dia pangkat 2, berarti akar 3 pangkat 2 dikurang, ininya juga pangkat 2 ya, yang kedua, sepertiga akar 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2, akar sama pangkat 2-nya coret habis jadi 3, dikurang, ini habis, akar 3 sama 2-nya, 3 per, bawah jangan lupa dipangkatkan 3 pangkat 2 yaitu 9. Jadi disederhanakan menjadi 27 dikurang 3. Hasilnya adalah 24 per 9. Disederhanain jadi 8 per 3. Sama-sama bisa dibagi angka 3. Contoh soal nomor 4. Nilai dari sin 150 derajat adalah, nah ini pakai rumus perbandingan ya. Jadi ini bisa
pakai 90 ditambah 60 atau 180 dikurang 30. Sekarang kita cek di sini, kita buat kuadrannya. 150 itu letaknya kan di daerah sini. Ya, di sini kan 0 derajat atau 360 derajat. Ini 90 derajat. Kemudian di sini 180 derajat dan di sini 270 derajat. 150 ini letaknya berada di daerah sini ya. Nah, bisa pakai rumus 180 dikurang atau 90 ditambah. Sekarang kita pakai cara yang pertama. Dari sin 150. Sin 150 itu 90 ditambah 60. Sama dengan rumusnya itu kan kalau sin 90 ditambah 60 menjadi cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah 1/2. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, sin dari 180 dikurang 30. Hasilnya kan 150. Sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Contoh soal nomor 5. Ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan trigonometri. Ani sedang mengamati pesawat udara yang melintas di atas rumahnya. Diperkirakan ketinggian pesawat itu 40 km. Jika sudut elevasi 60 derajat, maka tentukan jarak pengamat ke pesawat. Kalau kita gambar, nah di sini ada Ani, misalkan Aninya di sini ya. Nah, ini adalah Ani. Kemudian ketinggian pesawat, Ani sedang melihat ketinggian pesawat. Nah, di sini ada pesawat. Kemudian diperkirakan ketinggian pesawat itu 40 km. Jadi tingginya ini adalah 40 km. Jika sudut elevasi 60 derajat, nah sudut elevasinya itu adalah yang ini, 60 derajat. Dari si Ani ke pesawat dan si Ani ke tinggian pesawat ini. Kemudian, tentukan jarak pengamat ke pesawat. Yang menjadi pengamat itu kan si Ani. Berarti jarak dari Ani ke pesawat. Jadi yang ditanya adalah yang ini. Nah, sekarang ada sisi depan dan ada sisi miring. Berarti dia memakai rumus sin 60 derajat sama dengan demi depan per miring. Rumus dari sin itu kan demi depan per miring. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 sama dengan depannya itu adalah angka 40, miringnya itu belum diketahui atau D. Nah, berarti mencari D sama dengan 40 per setengah akar 3. Atau 40 setengah itu kita balik jadi 40 dikali 2 per 1. Di sini per akar 3. 40 kali 2 adalah 80 per akar 3. Disederhanakan menjadi 80 per 3 akar 3. Jarak pengamat ke pesawat adalah 80 per 3 akar 3.